Sekarang tentang konsep hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia ini adalah konsep fundamental dalam filsafat hukum dan tata negara. Nah, inti dari konsep hak asasi manusia adalah bahwa setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada dirinya sejak lahir, bukan pemberian negara atau institusi sosial. HAM itu melekat karena seseorang itu adalah manusia, bukan karena dia punya prestasi, jabatan, kedudukan, bukan karena itu, karena dia adalah manusia. Jadi menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Nah, definisi ini menekankan 4 prinsip utama, yaitu hak asasi manusia melekat sejak manusia lahir, inherent rights ya. Hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan, sama sekali bukan pemberian negara, dan hak asasi manusia wajib dilindungi oleh negara dan dihormati oleh setiap orang. Apa tujuan perlindungan dan penghormatan HAM? Tujuannya adalah menjaga martabat manusia. Jadi dalam teori filsafat dan hukum alam ya, natural law, ini para pemikir seperti John Locke dan Thomas Aquinas menegaskan bahwa manusia itu memiliki natural rights, yaitu hak yang tidak diberikan oleh negara, tetapi muncul karena kodrat manusia. Locke menyebut 3 dasar yang tercakup, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak atas kepemilikan. Nah, prinsip ini sejalan dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan. Nah, konsep tentang hak asasi manusia sudah ada sebelum negara lahir. Jadi jauh sebelum misalnya negara Indonesia lahir, konsep itu sudah ada. Nah, negara itu hanya mengakui dan melindungi, bukan sebagai pihak yang menentukan ada atau tidaknya hak asasi manusia. Nah, inilah prinsip yang mendasari pemikiran bahwa bayi yang baru lahir pun sudah memiliki hak meskipun ia belum mampu menuntut atau mengartikulasikannya. Nah, prinsip umum tentang menetapkan hak asasi manusia ini tidak dapat dicabut oleh siapapun atau disebut juga inalienable rights. Hak asasi manusia bersifat tidak dapat dialihkan, tidak dapat dicabut, non-derogable rights. Nah, ini berarti bahwa penguasa tidak boleh merampas atau menghapus hak asasi manusia. Bahkan secara ekstrim dianggap bahwa eh, seseorang tidak boleh menyerahkan hak dasarnya secara sukarela, misalnya menjadi budak ya, jadi menyerahkan haknya pada manusia lain. Ini melanggar prinsip hak asasi manusia. UDHR itu tegas menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat. Dalam konteks Indonesia, prinsip hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut itu tercermin pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 bahwa hak untuk hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 4 bahwa hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, hak beragama dan hak untuk diakui sebagai pribadi itu adalah hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Peraturan ini menunjukkan prinsip hukum ya, bahwa hak asasi manusia itu lebih tinggi kedudukannya daripada kebijakan negara, regulasi, atau keputusan kekuasaan. Hak asasi manusia itu wajib dilindungi negara dan dihormati oleh semua orang. Ini namanya state obligation. Dalam teori HAM yang modern, negara memiliki 3 kewajiban utama. Yang pertama adalah to respect atau menghormati hak warga negara dengan tidak melanggar, non-interference. Lalu to protect, yaitu hak mencegah pihak lain melanggar HAM. Ini misalnya mengatur agar perusahaan tidak merampas tanah warga. Lalu yang ketiga, to fulfill. Ini maksudnya memenuhi hak melalui kebijakan, program, anggaran negara. Jadi prinsip ini juga ditegaskan pada pasal 71. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.
negara bukan hanya dilarang melanggar HAM, tetapi negara itu wajib aktif memastikan bahwa HAM semua orang terpenuhi. Jadi selain negara, setiap orang juga wajib menghormati HAM orang lain. Ini sesuai dengan pasal 67 bunyinya, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, dapat kita simpulkan konsep bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir, tidak dapat dicabut, wajib dilindungi oleh negara, dan dihormati oleh masyarakat. Hak asasi manusia ini berfungsi sebagai standar minimum perlindungan martabat manusia. Jadi HAM itu adalah fondasi etika, fondasi hukum, fondasi politik. Gunanya adalah memastikan bahwa setiap manusia itu diperlakukan dengan penghormatan martabat manusia dengan standar yang sama. Untuk memahami HAM secara utuh, diperlukan pemahaman mengenai prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar cara negara dan masyarakat memperlakukan manusia. Prinsip fundamental hak asasi manusia antara lain ya. Pertama, keberlakuannya yang universal, berlaku untuk setiap manusia tanpa pengecualian. Universalitas ini berarti bahwa hak-hak tersebut berlaku di setiap negara, setiap budaya, setiap sistem politik, dimanapun berlaku. Tidak ada kondisi yang membuat seseorang kehilangan haknya sebagai manusia. Dimanapun dia harus diakui haknya karena dia adalah manusia. Universality ini dirumuskan secara jelas dalam UDHR yang membuka deklarasinya dengan kalimat all human beings are born free and equal in dignity and rights. Artinya, semua manusia dilahirkan merdeka dan setara dalam martabat dan hak. Universalitas ini juga tercermin dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 yang menegaskan bahwa HAM ini melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Jadi dengan demikian, hakikat hak asasi manusia ini lebih daripada norma hukum. Hak asasi manusia telah menjadi norma moral yang berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali, baik orang kaya maupun miskin, pejabat maupun rakyat biasa, sehat atau disabilitas, warga negara atau bukan warga negara, lelaki atau perempuan, semua sama. Nah, prinsip inherent berarti bahwa hak asasi manusia itu melekat pada manusia sejak lahir, tanpa dipenuhi syarat apapun. Hak tersebut bukan hadiah dari negara, bukan hasil perjuangan, dan bukan pula hak yang diberikan ketika seseorang memiliki identitas tertentu. Hak asasi manusia adalah karena manusia itu sendiri ada. Dalam teori natural rights, tokoh filsafat seperti John Locke menyatakan bahwa manusia itu memiliki hak hidup, right to life, hak atas kebebasan, liberty, dan hak untuk memiliki sesuatu properti karena ia manusia, bukan karena aturan negara. Nah, konsep ini juga lahir menjadi pemikiran misalnya, kapan manusia itu ada? Ada pandangan yang menyatakan bahwa manusia itu sudah ada sejak pertemuan antara sel telur dan sperma. Begitu ada kehidupan, manusia itu ada. Jadi janin dalam kandungan pun dianggap sebagai manusia yang harus dihormati haknya untuk hidup. Ada beragam pandangan tentang ini yang terus saling tarik-menarik. Tapi prinsipnya adalah bahwa manusia dihormati haknya dalam banyak bidang ya, sebagai hak-hak yang mendasar, hak untuk hidup, hak untuk berbicara, mengeluarkan pendapat, dan hal-hal lainnya. HAM ini bersifat indivisible, artinya bahwa semua hak memiliki kedudukan yang sama penting, tidak dapat dipisahkan. Jadi hak politik, hak sosial, hak ekonomi, hak budaya, hak atas pembangunan ini saling terkait, tidak dapat diprioritaskan satu di atas yang lain. Hak atas pendidikan tidak berarti jika tanpa kebebasan berpikir, ini hak sipil politik. Pendidikan itu hak ekosop. Hak bebas dari diskriminasi itu tidak berarti jika hak atas makanan dan kesehatan tidak terpenuhi. Jadi konsep ini menolak pandangan bahwa hak sipil politik lebih penting daripada hak ekonomi, sosial, budaya. Semua hak itu saling melengkapi.
Jika satu hak dirusak, maka hak lainnya ikut terdampak. Misalnya ya, kemiskinan yang ekstrim itu bisa menghilangkan kebebasan politik seseorang. Prinsip non-diskriminasi dalam HAM artinya semua manusia setara dalam martabat. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa tidak boleh ada pembedaan atau perlakuan berbeda berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul etnis, kondisi ekonomi, disabilitas, atau status lainnya. Jadi non-diskriminasi adalah prinsip inti dari hak asasi manusia yang berangkat dari ide kesetaraan martabat manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, sesuai pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 menyebutkan setiap orang dilahirkan bebas dengan martabat dan hak yang sama dan tidak boleh ada diskriminasi. Prinsip ini menegaskan bahwa semua manusia berhak mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan dalam kehidupan sehari-hari.